Dia bilang, maaf Hubabah, orangnya sudah meninggal. Katanya dengan raut muka sedih dong, ngabarin orang udah meninggal. Hubabah dengarnya, meninggal, Masya Allah, senangnya. Saya di sudut ruangan bengong. Baru itu saya lihat ada orang ngiri sama orang meninggal. Baru itu saya pertamanya kayak yang jangan-jangan saya salah dengar. Akhirnya beliau nanya lagi, kalau si ini gimana kabarnya? Sebutin nama lain gitu. Hubabah maaf, beliau juga sudah meninggal dunia. Masya Allah, senangnya saya kapan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Minda yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini Minda akan menayangkan kisah menggugah jiwa seorang wanita yang layak bergelar bidadari bumi. Kisah nyata, kisah tentang seseorang yang sangat spesial bukan saja dalam pandangan manusia, tetapi kisah ini adalah kisah tentang seseorang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang kematian yang sangat indah dan bahkan diimpikan oleh semua manusia. Kisah tentang perjalanan spiritual seorang wanita yang begitu erat kedekatannya dengan Robnya. Selamat mendengar dan selamat merengkuh hikmah. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namanya Hubabah Khadijah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Perempuan solehah, memandangnya saya tahu arti sabda Nabi Muhammad ketika ditanya, siapakah kekasih Allah wahai Rasulullah? Kita taunya orang ini dicinta sama Allah, taunya dari mana? Keberadaan kekasih Allah tuh taunya dari mana? Apa yang bisa terbang, bisa punya keramat, tahu isi hati orang, atau yang seperti apa nih? Kekasih Allah tuh yang hafal Al-Quran, ribuan hadis, yang punya banyak followers, misalnya gitu. Tahu kekasih Allah tuh dari mana wahai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Orang-orang yang saat kamu memandang wajahnya mengingatkanmu kepada Allah. Bu, di atas muka bumi ini ada dan akan selalu ada orang-orang yang ketika kita memandang wajahnya mengalir air mata kita karena teringat betapa sangat belum benarnya perjalanan hidup kita menuju Allah. Ada hamba-hamba Allah yang begitu kita memandang wajahnya akan mengingatkan kita bahwasanya di atas muka bumi ini ada hamba-hamba tercinta yang sudah lurus perjalanannya dengan Allah, menghadirkan Allah dalam hari-harinya, sementara kita masih berlumuran dengan aib dan dosa-dosa. Hubabah Khadijah, ketika saya jumpa dengannya, salah satu di antara mereka yang seperti itu. Sebelum saya ketemu sama beliau, ada rombongan dari sebuah kampung ketemu sama beliau, beberapa orang. Saya di sudut ruangan semacam ngantri lah gitu, mau ketemu sama beliau. Ulama-ulama dari berbagai macam negara kalau datang ke Hadramaut pasti akan berkunjung, selain ke Tarim tempat saya belajar, akan berkunjung ke kota Inat. Di Inat ada makam seorang waliullah Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim alaihi ridwanallah, dan beliau ini teman-teman saya sekalian punya salah satu cucu keturunan beliau, Hubabah Khadijah, yang ulama dari manapun datang biasanya akan datang berkunjung, bertabarruk, minta doa dari Hubabah Khadijah ini, sementara beliau berpuluh-puluh tahun
tak pernah keluar dari rumahnya. Kalau ada orang nikah, kepengen dapat berkahnya Hubabah, bukan Hubabahnya yang datang ke pernikahan, pengantennya yang dibawa buat salaman sama Hubabah. Dari besar agungnya perempuan ini. Beliau, saya lagi ngantri mau ketemu sama beberapa orang teman saya. Beliau lagi ketemu sama orang dari kampung mana gitu. Beliau tanya misalnya gitu ya, kalian dari mana? Kata Hubabah gitu. Orang-orang itu menjawab, kami dari Tambun Hubabah. Misal. Oh, di Tambun. Kenal nggak sama Bu Fatmah? Misal gitu kan. Yang bintu fulan, al-fulan disebutin gitu, nama marganya orang mana gitu. Itu teman saya, kata Hubabah gitu. Orang tersebut bilang gitu, kenal Hubabah, gimana kabarnya? Menunduk dia bilang, maaf Hubabah, orangnya sudah meninggal. Katanya dengan raut muka sedih dong, ngabarin orang udah meninggal. Hubabah dengarnya, meninggal, Masya Allah, senangnya. Saya di sudut ruangan bengong. Baru itu saya lihat ada orang ngiri sama orang meninggal. Baru itu saya. Kayak kamu sebagai sesama teman gitu ya, asalnya udah menjanda bersama, tahu-tahu teman kamu yang janda ini dilamar orang yang soleh, yang baik gitu kan, itu bilang, oh dia udah mau nikah, senengnya, kayak gitu. Tapi itu terhadap kematian. Saya pertamanya kayak yang, jangan-jangan saya salah dengar. Akhirnya beliau nanya lagi, kalau si ini gimana kabarnya? Sebutin nama lain gitu. Hubabah maaf, beliau juga sudah meninggal dunia. Masya Allah, senengnya, saya kapan ya? Saya di sudut ruangan benar-benar paham bahwasanya hamba-hamba tercinta Allah yang hatinya berisi dengan cinta kepada Allah, tak ada yang lebih mereka rindukan daripada perjumpaan dengannya. Itu sebabnya Nabi Muhammad di akhir hidupnya mengatakan, balir rafiqul a'la, balir rafiqul a'la. Ya Allah, pertemukanlah aku denganmu ya Allah, Zat yang maha agung. Nabi pengen segera berjumpa dengan Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ada teman saya datang kepada Hubabah ini, lagi sakit tenggorokan. Hubabah, doain tenggorokan saya, sakit banget. Kan kalau cerita harus ekspresi kan, ekspresif. Dia bilang gitu, saya susah ngajar Hubabah. Ngajar saya susah, dia bilang, bicara saya susah, nelen saya sakit. Hubabah taruhin tangannya di leher perempuan tersebut. Kenapa lagi nih orang Tambun? Gak kedengeran? Apa sih? Gak kelihatan. Ya udahlah. Teman-teman sih sekalian, dia bilang, Hubabah doakan saya, tenggorokan saya sakit. Hubabah taruhin tangannya sambil beliau doa-doa. Tapi habis itu beliau ngomong gini, ma'agal sabrik ya hala, kamu tuh sabarnya dikit amat sih.
Kamu tahu nggak? Nah, sakit itu kan tanda cinta. Saya tuh kalau udah lama nggak dikasih sakit, hidup baik-baik aja. Saya suka tanya sama Allah, ya Allah, apakah engkau lupa kepada hambamu Khadijah? Kita kalau dikasih sakit, ya Allah, kenapa harus saya? Padahal saya udah sujud, padahal saya udah sholat, padahal saya udah sedekah, padahal saya udah solehah. Kenapa saya dikasih sakit ya Allah? Kita nggak ngerti, kita nggak paham. Sakit itu adalah cara Allah menyayangi kita, cara Allah menaikkan iman kita, cara Allah membersihkan dosa-dosa kita, cara Allah menghilangkan kesombongan dalam diri kita. Bu, Kak, Dek, nah, kalau hidupmu sehat terus, seneng terus, kaya terus, dicinta orang terus, kapan ceritanya kamu kangen surga? Betul nggak? Saya kalau lagi dikasih sakit, saya mikir, makasih ya Allah, kalau nggak gini saya nggak inget akhirat. Lagi sakit kan, ya Allah nggak apa-apa deh, di dunia sakit-sakit dikit, di akhirat biar seneng. Nggak apa-apa deh di dunia sakit, mudah-mudahan ngapusin dosa. Biar kalau saya mati udah nggak ada lagi beban dosa yang saya bawa. Kalau kita dikasih sehat terus-terusan, kapan ceritanya kita minta surga? Nggak takut kalau hidup baik-baik terusan kita jadinya terlalu betah hidupnya di dunia. Takutnya kalau terlalu betah hidupnya di dunia, akhirnya nggak kepengen mati. Nanti kalau nggak kepengen mati, di akhiratnya kita susah ketika kematian benar-benar datang pada kita. Karena kalau nggak kepengen mati, nggak pengen berbekal. Kalau nggak pengen berbekal, datang ke akhirat dalam keadaan miskin. Mau minta sumbangan sama siapa coba? Masya Allah. Hubabah Khadijah. Berapa waktu kemudian saya dengar kabar beliau meninggal dunia. Gimana caranya meninggal? Saya dengar langsung dari perempuan yang khidmah kepada beliau. Itu menurut saya salah satu kematian terindah yang pernah saya lihat, yang pernah saya dengarkan. Khadimahnya beliau cerita, dia bilang, saya tadi malam nggak ngerti kalau maksudnya beliau mau meninggal dunia. Dia punya khadimah, khidmah sama beliau dari sebelum nikah, dari masih muda. Sampai dinikahkan sama Hubabah, habis itu tinggalkan di rumahnya beliau. Dia tinggal sama suaminya, sama anak-anaknya di lantai bawah, Hubabahnya di lantai atas. Hubabah perlu dia buat nemenin sholat berjamaah karena beliau nggak mau sholatnya sendirian. Waktunya maghrib, Hubabah sholat berjamaah nih sama dia, buka pakai kurma sama air, kemudian sholat maghrib. Habis itu bisa selesai sholat maghrib, sholat ba'diyah, Hubabah bilang sama anak ini, kamu mau turun kan? Iya Hubabah, mau siapin makan buat suami dan anak-anak. Nanti kalau datang waktu isya, cepetan naik ke sini ya. Emang kenapa Hubabah? Karena malam ini saya mau buru-buru. Saya mau pergi kondangan. Saya mau pergi ke pesta. Dia turun sambil mikir gitu, kondangan. Bahasa Arabnya, bahasa Arab sana uzumah. Dia bilang kondangan. Emang siapa yang ngawinin kalau bulan Ramadan begini? Orang Tambun ada yang ngawinin bulan Ramadan? Gak ada. Lagian sejak kapan Hubabah Khadijah hadir kondangan? Gak pernah. Kayaknya mukanya seneng banget gitu ya. Dia turun siap-siapin makanan buat suami dan anak-anaknya, terus dia cerita sama suaminya.
Hubabah kok aneh ya. Tadi dia bilang kalau datang waktu azan Isya cepetan kemari karena saya mau buru-buru, saya mau pergi ke kondangan. Kata suaminya, udahlah walaupun kamu nggak ngerti, taatin aja. Kita udah tahu seperti apa Hubabah Khadijah. Baik, suaminya soleh. Karena memang perempuan solehah pasti bakalan dapet suami yang soleh. Dia habis selesai tuh makan-makan sama suami dan anak-anaknya, udah kedengeran adzan Isya, suaminya bilang udah kamu cepetan naik ke sana biar yang lain-lain saya yang beresin. Cuci piring apa semuanya biar saya yang beresin. Si istri cepetan naik tuh. Dia bilang waktu saya naik, Hubabahnya masih di kamar mandi. Hubabah keluar mukanya udah cakep, udah dandan, udah pakai baju baru beliau dan udah wangi banget. Saya pikir beneran nih Hubabah mau kondangan. Udah keramasan, udah cantik, udah cakep, udah wangi banget. Pakai baju baru. Hubabah memangnya mau kondangan kemana? Bilang sholat. Beliau sholat sunnah wudhu, kemudian sholat fardu Isya. Habis sholat Isya dia nanya lagi, Hubabah emangnya mau pergi kondangan kemana sih? Yuk kita malam ini terawih. Beliau terawih 20 rakaat, witirnya semua 11 rakaat dihabiskan. Jadi udah terawihnya 20 rakaat, witir 11 rakaat dihabiskan. Biasanya Hubabah sukanya 8 dulu, 3-nya nanti jelang subuh. Tapi yang ini semuanya dikerjakan. Kata Hubabah, soalnya saya nggak akan keburu. Habis selesai sholat witir, dia nanya lagi, Hubabah memangnya mau pergi kemana? Hubabah bilang, saya udah hatam Quran malam ini, yuk kita baca doa hataman Quran. Mereka pun baca doa hataman Quran. Habis selesai semuanya, udah witir, udah doa hataman Quran. Hubabah bilang, sekarang saya mau berangkat, alhamdulillah. Kayak mukanya seneng banget, kayak akan ada pesta besar yang sungguh-sungguh akan beliau hadiri. Dia bilang saya pun menuju ke jendela, saya mau lihat ada mobil atau apa yang nungguin Hubabah, ternyata nggak ada. Saya ikutin Hubabah kemana pergi, masuk kamar. Beliau kemudian naik ke atas tempat tidur. Saya pun segera nyamperin, Hubabah katanya mau kondangan. Kata Hubabah, iya nih sekarang mau jalan. Maksud Hubabah mau pergi kemana? Siapa yang ngundang? Dengan senyum penuh bahagia beliau bilang, nak, saya sudah dipanggil, diundang sama Allah. Saat itulah saya mengerti bahwasanya Hubabah akan segera pergi meninggalkan kami. Saya pun segera pegang tangan Hubabah. Saya bilang, jangan pergi Hubabah, jangan pergi. Beliau sembari tersenyum bilang, nah saya sudah menginginkannya dari dulu. Saya sudah berharap dari dulu. Sekarang sudah tiba waktunya. Dia bilang, karena saya lihat Hubabah tuh meninggalnya enak banget caranya. Nih kayaknya kalau ikutan Hubabah enak juga nih. Jadi saya bilang, kalau gitu saya ikut dah Hubabah, bawa saya bersamamu. Hubabah bilang, likullin nas lahu awal. Setiap orang ada waktunya masing-masing. Sudah datang waktu saya, belum datang waktumu nak. Tolong sampaikan sama semua orang yang bertakziah kepada saya. Siapapun yang kamu temui, sampaikan salam maaf saya buat mereka. Dan katakan pada mereka, jika mereka punya salah sama saya sudah memaafkan semuanya. Beliau kemudian memandang ke arah langit sambil tersenyum ke langit-langit gitu ya. Kemudian beliau bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Menghembuskan nafas yang terakhir dengan senyum terindahnya, beliau menghadap Allah dengan penuh sukacita.